Halo semuanya, balik lagi sama gue Kevin Adiata dari KF Garage. Nah, kali ini kita bakalan ketemu mobil wagon lagi. Jangan sampai bosan ya, karena mobil wagon yang satu ini punya julukan M-Killer. Adalah mobil BMW E91 tahun 2006 dan ini adalah varian yang paling tinggi, yakni yang 335i. Yang bikin mobil ini spesial adalah ini satu-satunya yang ada di Indonesia. Ya, mungkin kalian pernah lihat E91 yang lain di luar sana, cuma buat yang 335i ini doang yang ada di Indonesia. Nah, sebelum gue cerita tentang seri 3 yang satu ini, gue pengen cerita-cerita tentang keluarga E9X. Jadi, E91 atau kita sebutnya keluarga E9X saja deh, adalah generasi kelima dari seri 3. Ceritanya, pas tahun 2005, zaman-zaman gue masih TK, E46 udah mulai berumur pada saat itu. Don't get me wrong, E46 masih jadi mobil BMW salah satu yang favorit gue, apalagi yang GTR, dan mobilnya masih ganteng sampai sekarang. Tapi emang udah waktunya aja buat BMW nge-replace dengan model yang baru. Dari situlah E9X lahir. Kenapa gue sebut dengan istilah keluarga E9X? Soalnya pertama kalinya buat seri 3, mobil ini punya 4 body type kan. Nah, tiap body type-nya tuh punya namanya masing-masing. Jadi, E90 buat sedan, E91 buat station wagon, E92 buat coupe, dan E93 buat yang convertible. Nah, mobil ini udah didesain sekitar pertengahan 2002. Dan dia didesain oleh dua orang, yakni Joji Nagashima, di mana dia yang ngerjain buat E90 sama E91. Terus ada Mark Michael buat ngerjain yang E92 sama E93. Pas pertama kali dipasarin tahun 2005, mobil ini adalah mobil BMW paling laku di dunia. Dan di akhir tahun, hampir 230.000 unit mobil ini udah dikirim. Nah, mobil ini udah menang banyak award-award yang bagus. Ya, kecuali dari Top Gear, di mana mereka dibilang ini mobil paling jelek pada tahun itu. One's won it. It's the BMW 3 Series! No offense ya, mereka yang ngomong, bukan gua. Nah, udah cerita-ceritanya? Yuk, kita langsung lihat mobilnya. Dan sekarang kita mulai dari bagian depannya dulu, di mana kita udah bisa lihat tampang yang agresif sini berkat body kit yang dipakai, yakni body kit M Performance. Sama dia udah pakai karbon buat grill, splitter, sama spionnya situ juga. Terus kalau kita lihat in depth, kita di sini bisa lihat logo BMW-nya, terus di sini ada karbon grillnya, ya kan? Terus ini buat masuk ke radiator. Terus di sini ada jaring bumpernya situ, biar angin bisa masuk ke intercooler. Terus ini closer look of splitternya sini. Sini ada fog lamp. Nah, jadi ini dia primadona dari mobil ini, yakni mesinnya. Nah, coba tebak dulu. Dia 3 liter, dia twin turbo, dia inline 6. Siapakah dia? N54, bukan 2JZ. Ya, walau sama-sama yang kayak gue sebut, cuma karena kita bahasannya BMW, dia N54, bukan BJZ. Malah, sebenarnya N54 ini ada yang di online kayak ngeraguin, atau lebih tepatnya ngedebatin sih, dia itu the modern day 2JZ or not, tapi ya gue nggak bisa komen apa-apa sih terkait hal itu. Nah, jadi dia mesin N54, dia mampu menghasilkan tenaga sebesar 244 wheel horsepower sama 295 lb-ft. Stok, ya karena dia udah upgrade stage 1, jadi tenaganya naik sebesar 277 wheel horsepower. Nih kalau kalian mau lihat grip dynonya. Yang diperluin buat ngupgrade dia ke stage 1. Oke, jadi satu, ECU-nya udah remap sesuaiin sama spare part-nya. Kedua, downpipe-nya udah diganti jadi yang lebih besar, punya aftermarket. Ketiga, piping turbonya udah diganti biar dia bisa nerima lebih banyak boost. Sama yang keempat, filter udaranya dirubah ke grup PM original full carbon karena bagus pendinginan dan untuk intake udara. Nah, inilah yang ngebuat mobil ini punya title M-Killer. I mean, mesinnya aja udah N54, di upgrade ke stage 1. Jadi, kalau mau lawan mobil M aja juga sok gitu. Lawan Evo aja bisa disikat kok. Nah, sekarang kita ke bagian belakang mobilnya. Karena ini mobil wagon, jadi emang bagasinya lebih gede. Hal pertama yang kita bisa lihat di sini adalah dia pakai ductile-nya. Ini nih, dia udah pakai karbon.
terus di sini kita bisa buka bagian kacanya sini kayak mobil bagian lainnya. Cuma yang unik kalau misalkan kita buka kacanya sini, nah splitternya naik. Jadi kita bisa langsung ngambil barang kita yang pengen kita ambil. Ini splitternya kita tutup dulu. Nah terus kita mari juga pintunya. Di bawah pintu sini dia ada lampunya, bisa. Nah ini dia. Udah pakai penggas jadi enak bertahan. Nah ini dia isi dari mobil wagon ini. Splitternya bisa diturunin lagi kok. Ntar dia ada penahannya sini. Tentunya kalau misalkan mau dilepas juga bisa. Ditarik lagi maksudnya. Dan ini dia isinya. Sama kalau kita ke bawah sini, di sini bisa naruh barang equipment juga. Kita tutup dulu. Oke. Terus terakhir di sini ada karbon juga di bagian bumper belakangnya, sama ini dia knalpotnya. Nah, karena konsep dari mobil ini adalah OEM, jadi velg yang dipakai adalah velg E92 M3. Cuma gue nggak tahu persisnya model yang mana, soalnya pas gue browsing ada 2 model yang mirip. Kalau kalian tahu, kalian juga bisa komentar di bawah. Nah, buat bannya dia pakai Advan Neova Semi Slick. Sekarang yuk kita lihat dalam mobil ini. Sekarang kita pengen bahas interiornya. Nah, buat interiornya dia udah pakai M Performance, kayak dashboardnya sini dia pakai bahan Alcantara. Terus setirnya sini dia juga pakai M Performance, udah pakai karbon, sama sini juga ada button shifternya. Nah, terus dia karpetnya juga udah pakai M Performance. Nah, di bawahnya sini dia juga ada lampu. Jadi kalau kita buka pintunya, ya di sini ada lampu kakinya gitu. Ini menurut gua. Sini ada speedometer dan tachometernya. Terus di sini dia ada customernya juga. Ini nanti kalau misalkan sini udah dinyalain, dia bisa nampilin temperatur. Ini udah digital sini. Terus ini buat naik turunin kacanya. Sama audionya dia pakai dari Pulse. Terus kita move on, kita ke sini. Di sini ada head unitnya. Terus ini buat climate control, buat ngatur AC-nya. Di sini shifternya dia juga pakai M Performance, ada tulisan M-nya sini. Terus covernya dia pakai karbon. Nah, buat speednya dia ada PRND, sama dia ada mode manualnya. Jadi kalau buat ke atas ya buat downshift, terus dia ke bawah dia buat upshift. Nah, ini ada controller buat head unitnya. Jadi itu kalau misalkan kita gerakin. Nah, terus ini ada rem tangan. Terus ini juga ada laci. Ini laci sini. Dan ini ada buat sunroofnya. Ini buat dimundurin, majuin. Sama di sini ada button cup holdernya 2 kan, main nggak usah berantem sama doi. Dadah. Ini udah pakai karbon juga. Terus ini ada laci ini. Oh ya, bicara laci, ini juga ada laci sini juga. Nah, terus ini bagian belakangnya ini ya. Nah, kalau kita bicara kursinya, joknya dia udah elektrik memori. Jadi kalau kita lihat sini dia bisa diatur maju, mundur, terus kita iniin, tegakin, rebahin, terus dia juga bisa ngatur sesuai memorinya 1, 2, ini deh. Nah sekarang yuk kita coba cek soundnya. Oke deh, gitu aja review gue tentang E91 ini. Makasih banyak udah nonton. Don't forget to hit like and subscribe, and I'll see you again. Bye bye.